Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami, yaitu dengan judul Kaidah Kutipan dan Problematika. Pertama-tama, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri, yaitu yang pertama. Perkenalkan, nama saya Kiki Andarista, NIM 217. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Desta Febri Sanuge, NIM 222. Dan saya Riris Fitri Ramadhani, NIM 245. Perkenalkan, nama saya Priyoga Rizky Pambudi, NIM 434. Pembahasan yang pertama ada definisi dan tujuan kutipan, kemudian fungsi dan jenis-jenis kutipan, kemudian yang ketiga prinsip dan aturan atau cara-cara mengutip, dan yang terakhir manfaat dan problematika kutipan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dan tujuan kutipan. Pertama, definisi kutipan. Ada beberapa definisi kutipan. Itu yang pertama menurut para ahli. Menurut para ahli, kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya akan merupakan karya suntingan. Kemudian yang kedua, menurut Kerap 1997, walaupun kutipan atas pendapat seorang ahli itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa keseluruhan sebuah tulisan dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Garis besar kerangka karangan serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Lalu yang ketiga yaitu dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku baik fiksi atau non-fiksi. Orang yang mengambil kutipan disebut dengan pengutip, sedang proses mengutip disebut pengutipan atau mengutip gagasan dari berbagai sumber disesuaikan dengan kebutuhan. Itu yang berarti kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian dan memperkuat pembuktian dengan menggunakan sumber penulisan. Kutipan adalah salah satu hal yang sangat erat dengan penulisan karya ilmiah atau makalah. Dalam penulisan kutipan tentu juga ada aturan yang harus diperhatikan oleh setiap penulis tanpa terkecuali. Kemudian tujuan kutipan. Dalam tulisan karya ilmiah berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, ataupun makalah selalu disertai kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Tujuan kutipan sendiri ialah pengokohan dalam argumentasi dalam sebuah karangan sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, serta bahan bukti untuk penguat pendapat tersebut. Seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Kemudian, yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Lalu yang terakhir, penulis mempertimbangkan jenis kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan jenis-jenis kutipan. Yang pertama, fungsi kutipan. Kutipan memiliki fungsi tersendiri, yaitu 1. Menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. 2. Menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. 3. Memudahkan penilaian penggunaan sumber data. 4. Memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. 5. Meningkatkan estetika penulisan dan mencegah pengulangan penulisan data pustaka. 6. Memudahkan penilaian, kembali penggunaan referensi, dan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Yang kedua, yaitu jenis-jenis kutipan. Ada 2 jenis kutipan, yaitu 1. Kutipan langsung, dan 2. Kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis seperti kutipan aslinya, atau sumber yang kita ambil untuk mengutip. Di sini kita sama sekali tidak boleh merubah atau menghilangkan kata atau kalimat dari sumber kutipan kita. Kalaupun ada keraguan atau kesalahan dalam kutipan yang kita ambil tersebut, kita hanya dapat menandakannya dengan sik, yang menandakan kita mengutip langsung tanpa ada editan, dan kita tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan dari kutipan yang kita ambil.
Bila dalam kutipan tersebut terdapat huruf atau kata yang salah lalu dibetulkan oleh pengutip, maka harus digunakan huruf siku. Dengan demikian juga, kalau kita menyesuaikan ejaan, memberi huruf kapital, garis bawah, atau huruf miring, kita perlu menjelaskan hal tersebut. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang telah kita ringkas intisarinya dari sumber kutipan aslinya. Kutipan tidak langsung menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki dan dapat juga dengan sistem catatan langsung atau catatan perut. Sekian dan terima kasih. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan aturan atau cara mengutip. Yang pertama, prinsip-prinsip kutipan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh penulis pada saat membuat kutipan, antara lain, 1. Jangan mengadakan perubahan. Pada waktu mengadakan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Apabila pengarang menganggap perlu mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah dilakukan perubahan tertentu. Misalnya, dalam naskah aslinya tidak ada kalimat atau bagian kalimat yang diletakkan dalam huruf miring atau kursif atau digarisbawahi, tetapi oleh pertimbangan penulis, kata-kata atau bagian kalimat tertentu itu diberi huruf tebal, huruf miring atau direnggangkan. Pertimbangan untuk mengubah teknik itu dapat bermacam-macam, yaitu memberi aksentuasi atau tekanan, contoh, pertentangan, dan sebagainya. 2. Bila ada kesalahan, kegiatan penulisan yang melibatkan proses mengutip, apabila terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam masalah ketatabahasaan atau persoalan lainnya dalam naskah yang akan dikutip, penulis tidak boleh langsung memperbaiki kesalahan itu. Penulis hanya mengutip sebagaimana adanya. Perbaikan dapat dilakukan terhadap kutipan dengan ketentuan hanya penulis diperkenankan mengadakan perbaikan atau catatan terhadap kesalahan tersebut. Perbaikan atau catatan itu dapat ditempatkan sebagai catatan kaki atau dapat pula ditempatkan dalam tanda kurung segi 4, yang langsung ditempatkan di belakang kata atau unsur yang hendak diperbaiki, diberi catatan atau yang disetujui. Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Diperkenankan juga menghilangkan bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan bagian itu, apakah di awal atau di tengah kutipan, biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik spasi atau dalam kaidah bahasa Indonesia disebut dengan tanda elipsis. Selanjutnya, aturan atau cara-cara mengutip. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Perbedaan kedua jenis kutipan ini harus diperhatikan karena akan membawa konsekuensi yang berlainan jika dimasukkan ke dalam tulisan. Oleh karena itu, untuk mencermati perbedaan yang dimaksud, maka dapat dibaca dengan uraian ini. Yang pertama, kutipan secara langsung. Yang dimaksud kutipan langsung adalah kutipan yang diambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai dengan teks aslinya. Kedua bentuk kutipan ini masing-masing mengikuti tata cara pengutipan berbeda. Perbedaannya adalah kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris ketipan atau yang disebut dengan kutipan pendek. Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketikan akan dimasukkan ke dalam teks yang dengan cara berikut. 1. Kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. 2. Kutipan itu diapit dengan tanda kutip. 3. Jarak antara baris dengan baris berikutnya 2 spasi. Dan sebelum atau sesudah kutipan selesai, dicantumkan nama singkat pengarang dan tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung atau di belakang kutipan tersebut diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris ketikan atau kutipan panjang. Bila sebuah kutipan terdiri dari 4 baris atau lebih, maka seluruh kutipan harus diketik dengan cara berikut ini. 1. Kutipan itu dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. 2. Jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Ketiga, kutipan itu dapat diapit atau tidak dengan tanda kutip. Keempat, seluruh kutipan dimasukkan ke dalam 5-7 ketukan dan bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketukan dan sebelum atau sesudah kutipan selesai dicantumkan nama singkat pengarang dan tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung atau di belakang kutipan tersebut diberi nomor urut pertunjukan setengah spasi ke atas. Yang kedua, kutipan secara tidak langsung. Kutipan tidak langsung berupa saduran atau parafrase. Saduran adalah kutipan yang tidak persis sama dengan teks aslinya, terutama dalam penggunaan kata atau tanda bacanya. Kutipan tidak langsung biasa juga disebut kutipan isi.
Dalam kutipan tidak langsung, penulis tidak mengutip secara keseluruhan kata dan kalimat yang terdapat dalam teks aslinya. Penulis hanya mengambil inti atau sari dari teks tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kutipan tidak langsung, antara lain: 1. Kutipan itu diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antara baris dengan baris 2 spasi atau sama dengan jarak uraian. 3. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. 4. Sesudah kutipan selesai, dicantumkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman atau di belakang kutipan itu. Diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas. Kelima, nomor kutipan diletakkan di akhir kutipan setelah tanda baca jika menggunakan kutipan jenis footnote. Keenam, angka yang menunjukkan nomor kutipan dan nomor catatan kaki dibuat lebih kecil atau superscript. Biasanya pada software komputer sudah disetting default. Dan yang terakhir, nomor kutipan dimulai pada awal setiap awal bab dan dibuat secara berurutan. Dan yang terakhir, kutipan atas ucapan lisan. Selain melalui sumber tertulis, kutipan juga dapat diperoleh melalui ucapan langsung dari seorang tokoh atau ilmuwan. Bentuk ucapan lisan yang dimasukkan dapat diperoleh melalui ceramah, kuliah, atau wawancara. Terima kasih. Selanjutnya, part 4 saya akan membahas tentang manfaat dan problematika kutipan. Manfaat kutipan, ada beberapa macam manfaat kutipan, yaitu sebagai berikut, yaitu menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih cermat, memudahkan dalam penilaian penggunaan sumber dana, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, mempermudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Baik, selanjutnya akan membahas tentang problematika kutipan. Problematika kutipan ada 5 poin. 1. Tidak mencantumkan nama belakang. Nama penulis dari naskah yang kita kutip wajib hukumnya untuk disebutkan dalam setiap kutipan. Dalam tanda kurung, yang perlu disebut hanyalah nama belakangnya. Namun jika ingin menyebutkan nama penulis di luar kurung, kita bebas menuliskan nama lengkap atau nama belakang saja. Baik, nomor 2, tidak mencantumkan tahun. Tahun adalah elemen yang juga wajib dalam setiap kutipan. Tahun yang dimaksud adalah tahun publikasi atau tahun terbitnya bahan tersebut. Ketiga, tidak membedakan penulisan judul. Judul sumber tidak wajib untuk disebut dalam kutipan dalam teks. Tapi jika ingin menyebutkannya judul sumber, kita tidak boleh menuliskannya biasa saja di tengah teks. Kita harus membedakan penulisannya. Umumnya adalah dengan memiringkan atau menggarisbawahi judul tersebut. 4. Memasukkan alamat URL web dalam teks. Kita tidak perlu, bahkan tidak boleh melampirkan alamat URL dalam teks kita. Yang perlu dilampirkan dalam teks hanyalah nama belakang penulis artikel dan tahunnya. 5. Tidak menyeragamkan format. Kita biasanya meniru saja mentah-mentah dengan cara pengutipan yang berlainan. Akibatnya, format pengutipan dalam tulisan kita menjadi tidak seragam. Dalam satu tulisan, kadang kita menulis tahun dan halaman dengan format yang memakai tanda koma, kadang kita menulisnya dengan format memakai tanda titik 2. Sekian dari saya dan terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian dan memperkuat pembuktian dengan menggunakan sumber penulisan. Kutipan adalah suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, kemudian artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kutipan tersebut suatu karya atau tulisan dapat diketahui dan dicari kebenarannya. Itulah hakikat dari fungsi kutipan dan penulisan kutipan dari suatu karya ilmiah. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam hasil presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dari penyajian materi ataupun kalimat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.